Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nirvana dengan NIM 230101073, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video presentasi sebagai bentuk tugas ujian semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ramli SPD MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pedoman wawancara. Adapun pengertian wawancara, menurut Nazir tahun 1983, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden menggunakan panduan wawancara. Adapun pembeda wawancara dari percakapan biasa. Yang pertama, pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal. Kemudian yang kedua, responden selalu menjawab pertanyaan, pewawancara selalu bertanya. Kemudian yang ketiga, pewawancara bersifat netral, tidak mengarahkan jawaban. Kemudian yang terakhir, pertanyaan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, adapun pedoman wawancara, panduan yang membantu pewawancara agar pembicaraan terarah sesuai topik penelitian. Adapun fungsi pedoman wawancara, yang pertama, membantu pewawancara mengetahui apa yang harus ditanyakan dan dalam urutan apa. Kemudian yang kedua, memberikan panduan tentang bagaimana mengajukan pertanyaan lanjutan. Dan yang terakhir, menjadi daftar pengecek atau checklist. Apakah semua aspek sudah dibahas? Kemudian adapun isi pedoman wawancara terbagi menjadi dua. Yang pertama berupa outline yang memuat aspek-aspek utama dari topik penelitian. Kemudian yang kedua, mengingatkan peneliti mengenai aspek yang harus dibahas agar tidak ada yang terlewat. Baik, di sini adapun tujuan wawancara terbagi atas menjadi 5. Yang pertama, face finding, yaitu menggali data atau informasi atas suatu topik tertentu. Kemudian yang kedua, face giving. Pewawancara memberikan penjelasan kepada narasumber. Yang ketiga, manipulatif, mengarahkan subjek menuju kondisi yang lebih baik. Yang ketiga, treatment, memberikan dukungan dan support kepada subjek. Dan yang terakhir, demonstratif, mengilustrasikan teknik atau hal yang penting kepada subjek. Selanjutnya, adapun manfaat wawancara. Yang pertama, menambah wawasan. Kedua, kepentingan pribadi. Yang ketiga, profesi. Keempat, kepentingan masyarakat. Yang kelima, memberikan inspirasi. Keenam, memberikan dorongan semangat. 7, memotivasi sesama. Kedelapan, menghasilkan karya tulisan. Kesembilan, mendapatkan informasi lengkap. Dan yang terakhir, menjalin hubungan sosial. Adapun langkah-langkah pengadministrasian wawancara. Yang pertama, penyusunan pedoman wawancara. Yang kedua, pelaksanaan wawancara. Dan yang terakhir, analisis hasil wawancara. Adapun contoh-contoh instrumen wawancara yang terstruktur. Evaluasi program belajar kelompok atau responden siswa sebagai pertanyaan. Adapun pokok pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimanakah fasilitas di sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk belajar kelompok? Yang kedua, apa sajakah media pendukung yang dimanfaatkan dalam belajar kelompok? Yang ketiga, apakah alat dan bahan yang paling penting digunakan dalam belajar kelompok? Kemudian yang keempat, adakah guru PAI di sekolah? Dan bagaimana kesiapannya untuk belajar kelompok? Yang kelima, apakah para siswa berminat dan antusias mengikuti belajar kelompok?
Yang keenam, bagaimana kompetensi guru PAI yang memberikan belajar kelompok. Yang ketujuh, bagaimanakah perubahan sikap Anda setelah mengikuti belajar kelompok. Dan yang kedelapan, menurut Anda, apakah belajar kelompok yang diberikan cukup efektif? Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pedoman observasi. Adapun pengertian observasi. Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik di mana kegiatan berlangsung secara terus-menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pengertian pedoman observasi adalah acuan dasar dalam melakukan pengamatan atau pengumpulan data di lapangan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional, baik dalam situasi nyata maupun situasi buatan, untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Adapun posisi observasi dalam penelitian. Observasi merupakan bagian integral dari penelitian lapangan etnografi dan ilmu-ilmu sosial secara luas. Ada 3 tujuan pedoman observasi. Yang pertama, menggambarkan objek penelitian. Yang kedua, mengambil kesimpulan. Dan yang terakhir, sebagai bahan pembelajaran. Di sini adapun kegunaan pedoman observasi. Yang pertama, hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian lainnya. Yang kedua, deskripsi dalam observasi dapat menjelaskan atau memperkirakan kondisi dunia nyata. Yang ketiga, memungkinkan orang lain menafsirkan hasil penemuan dan cara interpretasinya. Yang keempat, dapat menjelaskan suatu peristiwa dan diuji kualitasnya serta menimbulkan spekulasi. Yang kelima, dapat mencatat indikasi yang terkadang tidak tampak jelas berlangsungnya. Selanjutnya, jenis dan bentuk observasi. Ada 5 bagian. Yang pertama, observasi sistematik atau terstruktur. Yang kedua, observasi tidak terstruktur. Yang ketiga, observasi eksperimental. Yang keempat, observasi partisipan. Dan yang terakhir, observasi formal dan informal. Kemudian adapun pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pedoman dokumentasi. Adapun pengertian dokumen. Dokumen adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah, juga surat-surat resmi dan surat negara. Dalam arti luas, setiap proses pembuktian berdasarkan sumber tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Ada 3 arti dokumen. Yang pertama, luas, semua sumber tertulis maupun lisan. Yang kedua, sempit, hanya sumber tertulis. Yang ketiga, spesifik atau hanya surat-surat resmi dan surat negara seperti perjanjian dan undang-undang. Adapun macam-macam dan jenis dokumen. Menurut Bungin 2008, ada 3 jenis macam-macam dan jenis dokumen. Yang pertama, dokumen pribadi, catatan tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan seseorang. Yang kedua, dokumen resmi intern, memo, pengumuman, instruksi, laporan rapat, dan keputusan pimpinan. Dan yang terakhir, dokumen resmi ekstern, majalah, buletin, berita mass media, dan pemberitaan publik. Adapun menurut Sugiono dan Kosim, yang pertama, bentuk tulisan. Yang kedua, bentuk gambar. Yang ketiga, bentuk karya. Keempat, sumber resmi. Dan yang terakhir, sumber tidak resmi. Adapun posisi studi dokumen dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen kini menjadi bagian tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif. Ada 4. Yang pertama, sumber data manusia vs non-manusia. Yang kedua, posisi sebagai narasumber. Yang ketiga, pelengkap observasi dan wawancara. Dan yang terakhir, pendekatan induktif.
Selanjutnya, penggunaan studi dokumen dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen yang awalnya kurang dimanfaatkan, kini mendapatkan perhatian selayaknya sejajar dengan observasi dan wawancara. Adapun keuntungan penggunaan studi dokumen. Yang pertama, bahan dokumenter telah ada. Yang kedua, penggunaan bahan ini tidak memerlukan biaya besar. Yang ketiga, banyak pengetahuan dapat digali dari bahan itu apabila dianalisis dengan cermat dan teliti. Yang keempat, dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian yang sering dikaji. Yang kelima, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data dari sumber lain. Dan yang terakhir, merupakan bahan utama dalam penelitian historis karena menjadi sumber fakta yang dapat diverifikasi. Adapun kesimpulan dari materi instrumen pengumpulan data, yaitu pedoman wawancara. Panduan memperoleh informasi langsung melalui tanya jawab yang terstruktur, dilengkapi tujuan, manfaat, dan langkah-langkah pengadministrasiannya. Kemudian pedoman observasi, acuan pengamatan sistematis di lapangan, memiliki tujuan, kegunaan, dan berbagai jenis sesuai kebutuhan penelitian. Dan yang terakhir, pedoman dokumentasi, instrumen pengumpulan data dari dokumen, arsip, dan sumber tertulis lainnya sebagai pelengkap dan triangulasi data penelitian. Baik, itu saja penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.